Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Ayu Lestari dari kelas D dengan NPM 2021010270. Ingin menjelaskan proses dari penyelesaian sengketa tata usaha negara umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah, ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Syarat-syarat yang dapat digunakan sebagai pendaftaran gugatan, yakni gugatan sebanyak 6 rangkap, surat kuasa sebanyak 6 rangkap bermaterai, fotokopi KTP penggugat dan kuasa, soft copy, dan map sebanyak 10 lembar. Penggugat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma. Keadaan tidak mampu tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, Jamkesmas, Raskin, BLT, atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi: yang pertama, gugatan diajukan berdasarkan tempat kedudukan tergugat. Yang kedua, yaitu gugatan diajukan di tempat kedudukan salah satu tergugat jika terdapat lebih dari satu tergugat yang menjadi tempat kedudukannya itu tidak berada dalam satu daerah hukum tempat. Yang ketiga, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Yang keempat, dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dalam peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Yang kelima, apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. Yang keenam, apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri, sedangkan penggugat yang berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat. Yang pertama, penggugat datang ke pengadilan menuju loket pendaftaran dengan membawa surat gugatan dan surat kuasa. Bila menggunakan surat kuasa, sebisa mungkin melampirkan objek sengketa. Yang kedua, petugas memeriksa kelengkapan gugatan menggunakan daftar periksa. Kemudian diteruskan kepada panitera muda perkara untuk dinyatakan berkas lengkap atau tidak lengkap. Yang ketiga, penggugat membayar panjar biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Yang keempat, setelah membayar panjar biaya perkara, maka penggugat kembali ke pengadilan pada hari yang sama untuk diberikan nomor perkara dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang kelima, selanjutnya penggugat menunggu surat panggilan pengadilan untuk diadakannya pemeriksaan persiapan. Yang keenam, pada pengadilan dimulai dengan pemeriksaan persiapan selambatnya 30 hari. Kemudian dilanjutkan dengan persidangan yang diawali dengan
pembacaan gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan selama maksimal 5 bulan. Dan yang ketujuh, setelah putusan dibacakan, apabila masih ada sisa biaya perkara, maka penggugat dapat mengambil sisa panjar perkara tersebut pada kasir di pengadilan tata usaha dengan membawa instrumen pengembalian sisa panjar yang diberikan oleh hakim. Upaya hukum terdiri atas banding dan kasasi. Yang pertama, permohonan banding diserahkan kepada panitera mudah perkara, kemudian diserahkan kepada petugas meja pertama atau loket pertama yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari berikutnya. Yang kedua, kasir akan menaksir biaya banding terhadap perkara yang bersangkutan dan memberikan slip pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, akan dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh pemohon banding dan panitera. Yang ketiga, para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang keempat, setelah pemberitahuan putusan banding, apabila masih ada sisa biaya panjar perkara, maka pembanding atau kuasanya dapat mengambil sisa panjar pada kasir di pengadilan. Yang kelima, pencabutan permohonan banding dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta panitera. Yang pertama, permohonan kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 14 hari terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, kasir akan menaksir biaya kasasi terhadap perkara yang bersangkutan dan memberikan slip pembayaran ke bank. Setelah pembayaran dilakukan, akan dibuatkan akta permohonan kasasi yang ditandatangani oleh pemohon kasasi dan panitera. Yang ketiga, memori kasasi harus diterima ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 14 hari terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Yang keempat, pencabutan permohonan kasasi dapat diajukan ke Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Apabila pencabutan kasasi diajukan oleh kuasanya, maka harus diketahui oleh prinsipalnya. Akan dibuatkan pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh kuasa hukum apabila pemegang kuasa dan pemohon kasasi atau prinsipal serta panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian materi yang saya jabarkan. Saya Niken Ayu, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.